Halo anak-anak, kita berjumpa lagi untuk belajar mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau komputer. Nah, setelah kita mempelajari tentang Microsoft PowerPoint, sudah kamu pahami ya untuk Microsoft PowerPoint-nya, karena materinya hanya ada penambahan dari kamu belajar kelas 3 waktu lalu. Ya, cara langkahnya sama, programnya sama, hanya ada tambahan sedikit, kamu bisa pahami ya. Semoga kamu mengerti dan nanti kalau ada tugas kamu bisa kerjakan. Nah, untuk hari ini program yang akan digunakan adalah program yang baru kita akan pelajari bersama-sama. Tetapi anak-anak, untuk program ini hanya ada di di komputer yang ada di sekolah. Ya, di laptop atau komputer kamu tidak semuanya ada program Flowchart Maker Pro. Ya, jadi harus dipahami dulu nih, tidak semua komputer dan laptop ada program Flowchart Maker Pro. Oke, ini salah satu program yang harus kamu download terlebih dahulu. Tetapi tidak usah khawatir, kalau kamu tidak ada programnya tidak apa-apa. Ini Miss Nita hanya memperkenalkan kepada kamu untuk materi Flowchart Maker Pro. Ya, nanti kalau seandainya pandemi ini berakhir, kita bisa kembali masuk sekolah, kita bisa praktik pakai program ini. Tapi Miss Nita ada cara lain bagaimana kamu bisa mengerjakan praktik Flowchart Maker Pro, yaitu menggunakan program Microsoft Word. Oke anak-anak, jadi kamu di rumah pakai program Microsoft Word. Ada semuanya kan? Ada ya. Nah, ini kita buka bukunya halaman 28. Di situ ada pengertian apa program Flowchart Maker Pro. Program Flowchart Maker merupakan program yang menyediakan fasilitas untuk menggambarkan alur atau urutan perencanaan kegiatan atau suatu proses secara sistematis. Bisa membuat pemetaan pikiran dan struktur organisasi. Ya, ini adalah tampilannya Flowchart Maker Pro. Kemudian ini lembar kerjanya. Di halaman 29 bukumu dilihat. Nah, ini ada title bar atau judul. Ya. Kemudian ada menu bar, ada toolbar formatting, toolbar properties, toolbar standar, toolbar formatting, toolbar properties, kemudian ini ada block properties, ini ada arrow properties. Nah, cara mengerjakannya gimana? Nih, kita klik nih, create new chart nih, yang kertas putih kosong terlipat ujung kanannya. Nah, ini anak-anak tidak semua punya di laptop atau komputernya ya, karena Miss Nita juga ini tadinya tidak punya. Ya, ini Miss Nita download untuk memperkenalkan ke kamu program Flowchart Maker Pro. Lanjut ya, kita buka halaman 32 buku kamu. Nah, itu ada bentuk-bentuk dasar. Nah, jadi untuk program Flowchart Maker, kamu sudah ditentukan dasar-dasar pembuatan pemetaan pikirannya atau alur cerita. Jadi, dimulai dengan bentuk oval. Ya, dimulai dengan bentuk oval. Kemudian yang B, segi berapa itu? 6 atau bentuk apa itu? Iya, digunakan untuk persiapan. Kemudian yang C, proses itu pakai persegi ya. Kemudian itu digunakan untuk pengambilan keputusan yang bagian D. Kemudian bagian E digunakan untuk input, keluar atau output. Itu harus kamu ingat tuh di halaman 32. Nah, berarti kamu harus mengambil yang oval. Nah, ini adalah garis batasnya. Jadi, kamu tidak boleh mengerjakannya di luar garis titik-titik ini, garis putus-putus ini. Harus di dalamnya. Ya, jadi kamu posisikan itu tepat di dalamnya. Nah, kalau seperti ini nanti tidak bisa tercetak. Nah, harus di dalam ini. Ini kalau di Word kita pakai bingkai ya, tidak boleh keluar dari bingkainya. Kemudian ini kita pakai shape. Nah, Microsoft Word itu pakai shape. Kemudian ini pakai border. Ya, mirip-mirip ya. Nah, Miss Nita mau mempraktikkan dulu ini untuk oval. Nah, kemudian untuk yang B, kita cari dulu bentuknya yang mana ya.
klik, kemudian kamu buat di sini. Oh, sebentar. Nah, nih anak-anak nih. Nah, pindahkannya seperti biasa saja. Kemudian itu ada panahnya. Nah, ini arrow properties, ini tanda panahnya, kamu mau pakai yang mana. Biasanya yang standar yang di buku seperti ini. Nah, ini anak-anak, kalau kamu pilih block propertiesnya, dia toolbar propertiesnya akan aktif. Aktifnya untuk ini ada mengganti warna nih. Nah, kemudian ini mengganti apa ya kira-kira. Nah, kemudian kamu harus klik ini dulu. Nah, ini ada garisnya, jadi ketebalan garisnya tuh ya. Ini untuk garisnya, lainnya nih. Nah, kemudian yang lain ini toolbar propertiesnya kamu sudah aktif. Nah, ini mau putus-putus, nah seperti ini ya. Jadi harus klik dulu di sininya, baru ini nanti dia bisa aktif. Nah, setelah itu bagaimana untuk cara mengetiknya? Oh, ini kita ganti dulu ya. Ini, kemudian ini. Nah, garisnya yang tebal boleh. Nah, seperti ini. Ini boleh dibesarkan, boleh diperkecil. Oh, tadi untuk yang oval nih di mana ya? Ya, kita ambil lagi bentuk yang oval. Nah, ini nih ya. Setelah itu kita pilih untuk tanda panahnya. Nah, anak-anak, inilah membuat flowchart. Nah, kalau kamu sudah tambahkan tanda panahnya, berarti kamu harus tanda panahnya sudah bisa ikut kemana-mana nih. Tanda panahnya juga bisa diganti warnanya tuh, ketebalannya bisa juga kamu ganti. Nah, seperti ini kan terlalu tebal ya. Nah, ini udah lurus garisnya. Nah, ini adalah program flowchart maker. Setelah itu kamu buat yang di halaman 33 itu kegiatan untuk menggosok gigi itu adalah yang sederhana. Nah, jadi nanti kalau kamu seandainya ngambil persegi, sama, tinggal diambil aja di block properties ya. Nah, bagaimana memposisikan garisnya ini lurus. Oke, sudah paham ya untuk program flowchart maker yang ada di bukumu. Nah, kamu bisa praktikkan gunakan program Microsoft Word. Nah, pasti mudah banget kalau pakai Microsoft Word anak-anak. Ya kan? Karena kamu sudah beberapa kali pertemuan tentang Microsoft Word. Nah, kita pasang dulu bordernya nih, page border. Miss Nita mau pilih yang agak tebal deh. Oh, atau garis putus-putus boleh, biar sama. Nah, seperti ini. Nah, oke, sudah ya. Nah, dia batasnya seperti ini nih anak-anak. Berarti kamu bikinnya harus di dalam. Kemudian kita ke menu insert, kemudian cari shape-nya yang sesuai oval. Nah, ini ada oval. Langsung dibuat sama seperti biasa shape. Ya, setelah itu pilih insert, kemudian shape lagi, kamu cari deh tanda panahnya. Lalu kamu buat tanda panahnya nih. Nah, tanda panahnya juga bisa diganti ya untuk ketebalannya. Ya, kemudian yang selanjutnya yang mana nih? Yang menyerupai. Ya. Nih. Nah, silahkan kamu boleh hias shape-nya, warnanya apa, kamu boleh pilih seperti biasa. Tapi bikinnya harus yang rapi kalau kamu mau praktik. Kemudian ambil lagi deh untuk panahnya seperti ini. Kemudian cari deh nih persegi, tambah lagi. Nah, kalau seandainya satu lembar ini gak muat, kamu perkecil anak-anak. Ini ya kamu perkecil ya. Misalnya kamu kecilin aja nih. Nih, ininya juga seperti itu. Nah, tapi Miss Nita mau ingatkan, kalau kamu di shape yang awal pilih biru, semuanya harus biru. Kalau kamu misalnya pilih ganti warnanya yang ini,
Nah, semuanya kamu ganti warna yang ini, ya. Jadi dia tidak berbeda-beda, semuanya sama dari atas sampai bawah warnanya sama. Bentuknya ini sudah ditentukan di halaman 32. Jadi kamu dilihat tuh di halaman 32 dari A sampai E. Ya, kemudian kamu tinggal ketik aja. Nah, nanti kamu coba praktikkan. Tapi ini bukan tugas, kamu praktik ya. Praktik di rumah, buka Microsoft Word-nya, kemudian coba buat yang di halaman 33. Ya, dipraktikkan, bisa nggak ya kira-kira aku mau coba gitu ya. Kemudian untuk yang akhir dimulai dengan oval, bentuk oval yang akhirnya juga diakhiri dengan bentuk yang sama. Oke, kalau untuk proses itu kan menggosok gigi prosesnya banyak. Nah, itu harus sama bentuk shape-nya. Oke. Ya, anak-anak ya. Jadi tadi program Flowchart Maker Pro seperti ini. Nah, kemudian kamu praktikannya di rumah pakai Word ya. Oke, karena hampir mirip. Cuma kalau di Flowchart Maker Pro ini dia sudah disediakan bentuk-bentuknya di blok properties namanya. Kamu jangan lupa. Oke. Nah, silakan nanti kamu bisa praktikan ya di halaman 33 di laptop atau komputermu, silakan boleh disimpan tetapi tidak dikirim atau diupload. Oke, karena hari ini belajarnya adalah menonton video belajar. Oke, anak-anak, sudah paham ya semuanya ya? Mudah ya kalau pakai Microsoft Word ya. Nah, oh iya, satu lagi. Untuk panahnya juga sama. Kamu harus sesuaikan warnanya. Misalnya kamu pilih hitam, ketebalannya seperti ini. Semuanya harus sama dari atas sampai di bawah. Oke. Jadi, untuk penjelasan tentang flowchart maker dari bagian awal mengenal baru mengetahui pengertiannya, kemudian silakan kamu bisa praktikkan di Microsoft Word-nya. Setelah itu kamu boleh simpan, tapi tidak harus dikirim. Oke? Tidak harus dikirim ya. Nah, itu banyak di halaman 37 juga ada, 38, 39. Silakan kamu bisa praktikkan. Ya, mudah ya, karena kamu praktiknya dari Microsoft Word. Setelah itu kamu tinggal save aja, tinggal simpan seperti biasa. Oke anak-anak? Oke, gampang ya program ini ya. Iya, nanti kalau kita bisa kembali belajar di sekolah, kamu bisa praktikkan deh untuk flowchart makernya. Tapi karena kamu di rumah, silakan praktikkan dulu menggunakan program Microsoft Word. Nah, ini garisnya harus lurus nih, harus rapih dari atas sampai bawahnya. Oke anak-anak, silakan selamat mempraktikkan. Tidak perlu diupload atau dikirimkan ya. Kamu hanya perlu menonton dan coba praktik sedikit. Oke. Nah, cukup sampai di sini dulu pembelajaran TIK kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Apabila ada pertanyaan, jangan lupa disimpan pertanyaannya, nanti ditanyakan ketika kita bertemu kembali. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Selamat belajar, selamat mempraktikkan ya anak-anak. See you next week. Goodbye.